Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Perkenalkan, nama aku Azahra Putri Alika dengan NIM 1907919, salah satu mahasiswi di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam tahun 2019. Insya Allah di sini aku akan menceritakan sedikit pengetahuan aku, sedikit ilmu aku tentang sejarah peradaban Islam di negara Brunei Darussalam. Nah, insya Allah di video kali ini aku akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di negara Brunei Darussalam. Nah, kira-kira apa aja ya yang akan aku bahas? Nah, yang pertama, aku akan membahas tentang demografi negara dari Brunei Darussalam itu sendiri. Yang kedua, aku akan membahas sejarah Islam masuk ke dalam Brunei Darussalam. Yang ketiga, aku akan membahas tentang jejak-jejak peradaban Islam. Yang keempat, aku akan membahas tentang tokoh-tokoh Islam dan organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kehidupan umat muslim di negara Brunei Darussalam. Langsung aja ya, kita bahas satu persatu. Check it out! Nah, pembahasan pertama adalah mengenai demografi negara dari negara Brunei Darussalam. Nah, penonton-penonton pada tahu nggak sih kenapa namanya tuh Brunei? Apa sih asal usulnya? Nah, aku jelasin secara singkat. Jadi, ada beberapa orang yang sedang mencari tempat yang strategis untuk membangun suatu negara. Nah, mau membangun negara Brunei Darussalam. Nah, akhirnya singkat cerita, akhirnya mereka ketemulah dengan tempat yang sangat strategis, yaitu di antara bukit dan juga air. Jadi pas lah gitu. Akhirnya kalau bahasa kita sekarang, keceplosan lah. Ada salah satu orang yang tengah mencari tempat itu Barunah. Nah, akhirnya dijadikanlah negara itu menjadi negara Barunah. Nah, mungkin keseringan dan akhirnya kecepatan membaca akhirnya menjadi Brunei. Jadi begitu asal-usulnya. Dan yang kedua, luas wilayah negara Brunei Darussalam itu sekitar 5.875 km persegi. Kemudian penduduknya itu kurang lebih sudah mencapai 200-an ribu lebih dengan penduduk yang bermacam-macam. Ada penduduk Melayu, Cina, campuran. Ada juga yang bukan orang Brunei, melainkan orang luar yang memiliki kehidupan di Brunei untuk mencari nafkah seperti berdagang dan pekerjaan lainnya. Kemudian mayoritas penduduk dari Brunei Darussalam menganut agama Islam, tetapi ada juga yang menganut agama lain selain Islam, yaitu ada Kristen dan juga Buddha. Nah, letak astronomis dari negara Brunei Darussalam itu yaitu 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah sejarah Islam masuk ke dalam negara Brunei Darussalam. Nah, diceritakan pada tahun 977 diutus disuruhlah, ada 2 orang yang disuruh, yaitu Pu Ali dan Abu Abdullah. Nah, Pu Ali dan Abu Abdullah ini merupakan seorang pedagang sekaligus penganut Muslim, sekaligus juga mereka mau menyebarkan agama Islam di negara Brunei Darussalam. Nah, pada tahun yang sama dengan waktu yang berbeda, Pu Ali dikirim untuk menyebarkan agama Islam melalui ke istana Cina, dan untuk Abu Abdullah ke istana Sung. Nah, proses penyebaran agama Islam ini di Brunei Darussalam sangatlah mudah dikarenakan rakyat yang selalu taat dan patuh kepada sultan atau kepada kekerajaannya gitu, karena sultannya atau rajanya itu dari dulu sampai saat ini selalu memberikan hak-hak dan segala sesuatu dengan bijaksana, adil, yang akhirnya membuat rakyatnya menjadi bahasa kita mah kalau misalnya sultan ngomong apa asal itu baik dan mengandung banyak positif ke depannya, akan dituruti oleh rakyat itu sendiri. Maka penyebaran Islam di negara Brunei Darussalam sangat mudah. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai jejak-jejak peradaban Islam di negara Brunei Darussalam. Nah, apa aja ya jejak-jejaknya? Nah, yang aku akan mengambil 2, yaitu ada Baitul Mal dan juga
Masjid Omar Ali Saifuddin. Yang pertama, Baitul Mal ini didirikan oleh Sultan Hasan al-Bolkiah, yaitu sultan yang sudah dipilih sejak 1960-an sampai hingga sekarang. Jadi Baitul Mal itu diperuntukkan untuk memproses verifikasi ekonomi Brunei Salam agar memudahkan gitu ekonominya untuk ya rakyatnya juga gitu. Jadi memudahkan rakyatnya juga, memudahkan perekonomiannya juga gitu. Kemudian dan bisa dibilang Brunei Darussalam itu merupakan, walaupun dia negara yang kecil, bisa dibilang kecil, tetapi yang aku dengar itu Brunei Darussalam merupakan salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. Wah, keren banget, walaupun negara kecil tapi tidak menutup kemungkinan. Kemudian yang kedua ada pembangunan Masjid Omar Ali Saifuddin di Bandar Seri Begawan. Nah, jadi Masjid Omar Ali Saifuddin itu dibangun dan akhirnya dijadikan simbol Islam di Brunei Darussalam, dan kota yang didirikannya masjid tersebut yaitu Bandar Seri Begawan akhirnya dijadikan sebagai cakrawala gitu. Wah, keren banget. Nah, ya pembahasan yang keempat yaitu mengenai tokoh-tokoh Islam dan organisasi. Nah, aku mengambil 2 tokoh, yaitu Syarif Ali dan juga Sultan Hasanal Bolkiah Mu'azzadin Wad-Daulah. Nah, yang pertama Syarif Ali itu merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan atau yang menyebarkan Islam agar bisa diterima dengan layak, dengan baik di negara Brunei Darussalam. Nah, yang kedua ini yaitu Sultan Hasanal Bolkiah Mu'izzadin Wad-Daulah, yang merupakan sultan yang tadi aku sebutin, yang telah dipilih dari tahun 1967 sampai sekarang, sampai detik ini. Beliau merupakan salah satu tokoh juga penyebar agama Islam. Kemudian beliau juga memiliki kebijakan-kebijakan, salah satunya dalam bidang ekonomi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang dipilih atau yang ditetapkan oleh beliau itu akhirnya memiliki dampak yang sangat baik, dan untuk rakyatnya maupun untuk negara itu sendiri akhirnya menjadi maju dan bisa menjadi salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. Dan kemudian Brunei kemudian untuk organisasinya, sejak Brunei menjadi negara yang taat kepada ajaran-ajaran Islam dan akhirnya tidak adanya pihak oposisi atau organisasi masyarakat gitu. Karena kenapa? Sistem Brunei Darussalam itu menerapkan peraturan dalam keadaan darurat. Nah, maksudnya itu adalah pembatasan ketat untuk mengadakan perkumpulan dan berekspresi. Jadi sejauh yang aku cari, di Brunei Darussalam itu tidak memiliki organisasi yang terjadi pada negara-negara lain gitu. Jadi nggak ada gitu, karena yang tadi aku jelasin gitu. Lanjutnya untuk pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang kelima, yaitu mengenai kehidupan umat Islam di negara Brunei Darussalam. Nah, keseharian umat Islam gitu ya, yang aku dapat gitu ya, ketika menjelang Ramadan atau lagi di bulan Ramadan gitu ya. Dari dulu Sultan Hasanal Bolkiah itu selalu memberikan kurma, gak kurma yang cuma 3 biji atau cuma seplastik, enggak. Jadi beliau memberikan gitu ya 1 hingga 5 paket kurma yang sekardus itu kepada sekeluarga gitu. Jadi satu keluarga bisa jadi dapat 1 atau sampai 5 paket gitu, dan itu ke hampir semua masyarakat gitu ya, tanpa mengenal kamu muslim, kamu harus duluan dapat, atau non muslim itu nggak boleh dapat karena ini dikhususkan untuk yang muslim, enggak. Jadi beliau yaitu Sultan Hasanal Bolkiah itu sangat bijaksana dan adil dalam contohnya merupakan hal yang kecil gitu ya, yaitu membagikan kurma jadi ke siapa aja gitu, jadi rata gitu. Kemudian membahas tentang problematika atau masalah-masalah apa gitu yang lagi terjadi di masa sekarang di Brunei Darussalam yang aku dapatkan, yang bisa aku simpulkan adalah baru-baru ini Brunei Darussalam yaitu Sultan Hasanal Bolkiah telah menetapkan peraturan, yaitu
dilarangnya, pokoknya nggak boleh ada yang namanya LGBT. Terus muncullah hukum rajam di Brunei Darussalam. Nah, walaupun mayoritas agama masyarakat itu Islam, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga penduduk Brunei yang Islam tapi akhirnya terjerumus ke jalan yang salah, itu masuk ke LGBT, dan akhirnya ada yang terima, ada yang enggak gitu. Dan yang enggak terima itu akhirnya membuka suara, berpendapat bahwasanya hukum rajam itu tidak manusiawi gitu. Ya jangan hukum rajam lah, kasihlah hukum yang lain gitu. Ada juga yang berpendapat yaudah deh, daripada ya bahasa kita gitu ya, daripada gue ngilangin jati diri gue, ngilangin ya apa yang ada di diri gue gitu, akhirnya dia memutuskan untuk pindah negara gitu. Jadi dia tidak mengikuti aturan-aturan dari Brunei, alias ya pindah gitu dari Brunei Darussalam ke negara yang terbuka dengan LGBT gitu. Nah, itu aja pembahasan yang kali ini aku dapat sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maaf jika ada penduduk-penduduk dari asli Brunei-nya menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan info, karena kesalahan datang dari saya pribadi dan kebenaran selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tunggu video selanjutnya ya kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.